Halo semuanya, ada kabar besar nih soal jaminan kesehatan kita di Indonesia. Pemerintah baru aja ngeluarin aturan baru, namanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Nah, ini bakal mengubah banyak hal loh. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya aturan ini buat kita semua? Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya deh. Jujur, pernah nggak sih Anda bingung pas milih kelas rawat inap BPJS? Mau kelas 1, 2, atau 3 ya? Bedanya apa sih? Nah, siap-siap ya, karena sistem yang udah kita kenal banget ini sebentar lagi bakal jadi sejarah. Ini dia nih rangkuman obrolan kita. Pertama, kita lihat dulu aturan barunya. Terus, kita kenalan sama yang namanya kelas rawat standar. Gak cuma itu, ada juga perlindungan baru buat para pekerja. Kita juga bakal bahas perubahan penting lainnya. Dan yang terakhir, kita cari tahu apa sih tujuan utama dari semua ini? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, payung hukumnya apa sih? Namanya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024. Nah, ini dia nih awal dari semua perubahan besar di jaminan kesehatan kita. Sekarang kita masuk ke inti perubahannya nih. Ini dia yang paling heboh dan paling banyak dibicarain. Sistem baru yang namanya kelas rawat inap standar atau kita singkat aja KRIS. Jadi gini, ingat kan dulu ada kelas 1, kelas 2, sama kelas 3? Nah sekarang, udah lupakan aja semua itu. Sistem kelas-kelasan itu dihapus total. Gantinya cuma ada satu standar untuk semua, yaitu KRIS. Simpel kan? Terus KRIS ini apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah kebijakan yang tujuannya mulia banget. Supaya kualitas layanan medis buat semua peserta BPJS Kesehatan itu sama rata. Nggak ada lagi beda-beda. Jadi mau iurannya berapapun, fasilitas rawat inapnya nanti akan punya standar yang sama. Eits, tapi tunggu dulu. Perubahannya bukan cuma soal standar pelayanan aja loh. Ada satu lagi nih yang super penting, yang bisa jadi semacam jaring pengaman, khususnya buat teman-teman pekerja di Indonesia. Coba lihat angka ini. 6. Cuma angka 6, tapi ini penting banget. Kenapa? Karena angka ini adalah kunci dari jaring pengaman yang barusan saya sebut. Dan ini dia artinya, untuk para pekerja yang amit-amit ya, kena pemutusan hubungan kerja atau PHK, sekarang mereka berhak dapat perlindungan kesehatan gratis selama 6 bulan penuh. Wah, ini sih benar-benar angin seger ya, buat memastikan kita tetap terlindungi walaupun lagi di masa-masa sulit. Oke, kita lanjut lagi. Perubahannya belum selesai teman-teman, masih ada beberapa penyesuaian lain yang kita juga harus tahu nih. Terutama yang menyangkut soal denda dan batasan layanan. Ada 2 poin penting di sini. Pertama, soal denda kalau kita telat bayar iuran. Nah, aturannya bakal disesuaikan. Kedua, ada batasan yang lebih tegas soal layanan non-medis yang nggak ditanggung BPJS. Contohnya, ya kayak tindakan estetik buat kecantikan gitu. Itu udah pasti nggak ditanggung ya. Sekarang mungkin kita semua bertanya-tanya ya, kenapa sih pemerintah repot-repot ngubah semua ini? Apa sih tujuan besarnya? Jawabannya ternyata ada di dua kata kunci, keadilan dan efisiensi. Nah, ini dia nih intinya, langsung dari peraturannya. Jadi, kebijakan ini itu dirancang buat dua hal. Satu, memperkuat prinsip keadilan, biar semua orang dapat standar yang sama. Dua, buat efisiensi jangka panjang, biar pengelolaan dana jaminan sosial kita semua jadi lebih sehat dan berkelanjutan. Oke, biar nggak lupa, saya rangkum ya. 3 poin paling penting yang harus Anda ingat dari obrolan kita. Pertama, lupakan sistem kelas 1, 2, 3. Sekarang adanya KRIS. Kedua, teman-teman pekerja yang kena PHK dapat perlindungan kesehatan gratis selama 6 bulan. Ketiga, ada penyesuaian soal denda kalau telat bayar iuran. Nah, 3 ini aja yang paling krusial. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan adanya satu standar untuk semua ini, kira-kira sistem KRIS ini beneran bakal bikin layanan kesehatan kita jadi lebih adil nggak ya buat semua orang? Ini pertanyaan besar. Dan jawabannya mungkin baru akan kita lihat nanti seiring waktu. Makasih banyak ya udah nyimak.